5 kapal perang Amerika Serikat telah bersiaga di perairan sempit pemisah Iran dan Semenanjung Arab, Selat Hormuz. Kelima kapal perang itu berdiam dalam posisi siaga, menunggu instruksi dari balik meja Presiden Amerika Serikat Donald Trump sembari melakukan pengepungan parsial terhadap Iran. Deru kapal perang itu menjadi simfoni persiapan perang. Namun bagi Iran, Selat Hormuz bukanlah medan asing. Selat Hormuz adalah urat nadi sekaligus senjata pamungkas, tempat di mana Iran menguji doktrin perang asimetrisnya. Iran berpotensi memainkan kartu swarm attacks, sebuah strategi yang bisa menyulitkan pergerakan kapal perang Amerika Serikat senilai miliaran dolar. Bagaimana taktik swarm attacks Iran bekerja, dan bagaimana Amerika Serikat akan membalasnya? Dalam laporan The Wall Street Journal pada 26 Januari 2026, dilaporkan 5 kapal perang Amerika Serikat telah bersiaga di dekat Iran. 1 kapal tempur pesisir di Teluk Persia, 2 kapal tempur pesisir di Bahrain, dan 2 kapal perusak berpeluru kendali di dekat Selat Hormuz. Kelima kapal itu bersiaga sembari menunggu kapal induk USS Abraham Lincoln yang baru tiba di Laut Arab untuk mengunci posisi strategisnya. Kapal-kapal itu memang sangar, tapi di saat yang sama juga bisa jadi sasaran empuk Iran yang memiliki kartu perang bernama swarm attacks. Apa itu swarm attacks? Peneliti CSIS Anthony H. Kurtzman telah membedah soal taktik swarm attacks ke dalam 2 penelitian. The Iranian Sea Air Missile Threat to Gulf Shipping dan Iran and the Changing Military Balance in the Gulf. Kurtzman menjelaskan, swarm attacks adalah salah satu taktik dalam strategi perang asimetris Iran yang digunakan oleh Angkatan Laut IRGC. Strategi ini dirancang untuk menghadapi kekuatan superior US Navy, Angkatan Laut terkuat di dunia. Inti dari taktik swarm attacks adalah menyebarkan sejumlah besar kapal kecil, cepat, dan lincah untuk menyerang satu atau beberapa target besar. Misalnya seperti kapal tanker atau kapal perang musuh. Kapal-kapal kecil dan lincah itu menyerang dari berbagai arah secara bersamaan untuk melumpuhkan sistem pertahanan musuh. Cara bertempur yang bergerombol membuatnya seperti lebah yang mengerumuni musuh saat sarangnya diganggu. Taktik ini mengombinasikan kecepatan, jumlah kapal, kamuflase, dan daya tembak dari jarak dekat. Biasanya, taktik ini menggunakan ratusan kapal kecil cepat atau Fast Inshore Attack Craft dan kapal serang cepat atau Fast Attack Craft. Kapal-kapal itu dipersenjatai dengan senapan mesin berat, peluncur roket, rudal anti kapal jarak pendek, sampai torpedo. Beberapa kapal juga didesain untuk melakukan serangan bunuh diri yang dilengkapi oleh bahan peledak. Puluhan atau ratusan kapal kecil bersenjata itu dikerahkan bersamaan untuk memusingkan sistem pertahanan dan deteksi kapal canggih Amerika Serikat. Biasanya, kapal perang Amerika Serikat menggunakan Aegis sebagai alat pendeteksi musuh. Tapi, Aegis terkadang sulit untuk melacak target kecil-kecil dalam jumlah banyak. Misalnya, Iran mengerahkan 50 kapal kecil. Nah, 40 diantaranya mungkin bisa terdeteksi dan dihancurkan, tapi tidak dengan 10 lainnya. 10 kapal yang lolos dari pelacakan Aegis itulah yang akan melakukan serangan. Jika dianalogikan, menghadapi swarm attacks itu seperti berusaha menepuk ratusan nyamuk dengan satu tangan. Operasi swarm attacks ini juga dibantu oleh ranjau laut yang telah disebar Iran, rudal anti kapal berbasis pantai, dan kapal selam midget. Persenjataan berlapis itu berguna untuk mengantisipasi adanya serangan udara, masalah komando, kondisi gelombang laut buruk, dan kemampuan kapal kecil yang hanya bisa membawa sedikit amunisi. Tujuan swarm attack sebenarnya bukan untuk mengalahkan Amerika Serikat dalam satu kali serangan. Sama seperti doktrin Mosaic Defense yang mendasarinya, taktik ini ditujukan untuk bertahan dan memberikan perlawanan habis-habisan sampai musuh jenuh. Iran punya taktik swarm attacks dan sangat mengenal medan perairan di sekitarnya. Apakah semua itu bisa jadi ancaman bagi kapal induk USS Abraham Lincoln yang saat ini sudah berada di Laut Arab? Secara jarak, kapal induk Lost Nimitz ini memang jauh dari jangkauan artileri pantai Iran, tempat di mana Teheran bisa melancarkan swarm attacks dan menembakkan artilerinya di pantai. Tapi, USS Abraham Lincoln tetap berada dalam jangkauan rudal-rudal balistik Iran
termasuk rudal Fatah 2 yang diklaim mampu melesat lebih dari 5 mah. Rudal yang sama dengan yang digunakan Houthi untuk menyerang kapal-kapal Israel dan Amerika Serikat di Laut Merah. Iran mungkin memang akan kesulitan untuk benar-benar menenggelamkan kapal seberat 100.000 ton itu. Karena kapal ini juga memiliki pertahanan berlapis yang terdiri atas gugus tempur kapal penjelajah dan kapal perusak. Amerika Serikat juga punya Swarm Killer atau helikopter tempur yang bisa bermanuver lincah dan dilengkapi rudal Hellfire. Ditambah, kapal-kapal Amerika Serikat terkadang juga dilengkapi dengan senjata laser atau laser weapon system yang bisa membakar mesin speedboat. Tapi, serangan presisi ke dek penerbangan Abraham Lincoln atau di sistem radar kapalnya sudah cukup untuk melumpuhkan efektivitas kapal induk Amerika Serikat itu. Tanpa dek yang utuh, USS Abraham Lincoln tidak bisa menerbangkan jet-jet tempur yang mereka bawa di atasnya. Keberadaan kapal-kapal perang di dekat Iran seolah menandai Amerika Serikat memang sudah siap untuk berperang. Tapi Washington tampaknya juga harus berpikir 2 kali. Karena swarm attacks dan persediaan rudal Iran bukanlah satu-satunya kartu truf Iran. Iran juga punya gugusan Ring of Fire alias proksi-proksi setianya yang tersebar di Lebanon, Yaman, Irak, dan Suriah. Proksi-proksi seperti Hizbullah dan Houthi ini berada dalam satu komando di bawah IRGC. Maka, jika Iran terdesak dan diserang, tangan-tangan kecil Iran ini bisa diaktifkan untuk melancarkan serangan simultan. Otomatis, Amerika Serikat harus meladeni proksi Iran, rudal, dan serangan kapal-kapal kecil Teheran. Dan jika situasi mencapai titik nadir, Iran masih memiliki opsi ekonomi dengan memblokade Selat Hormuz. Iran bisa menebar ranjau laut di sekitar Selat Hormuz yang jadi gerbang perdagangan global. Sebuah langkah yang akan mencekik pasokan energi global dan memaksa dunia menghadapi ancaman inflasi. Pada akhirnya, konfrontasi di Selat Hormuz bukan sekadar soal siapa yang memiliki teknologi paling mutakhir. Taktik swarm attacks, rudal Fatah 2, dan gugusan Ring of Fire adalah cara Iran mendikte harga yang harus dibayar Amerika Serikat jika genderang perang benar-benar ditabuh. Di perairan sempit ini, keunggulan kapal induk miliaran dolar bisa saja lumpuh oleh sengatan ratusan lebah besi yang siap bertempur habis-habisan. Kini bola panas ada di meja Washington. Apakah mereka siap menghadapi perang asimetris yang bisa mengacaukan stabilitas dunia? Pantau terus perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.